tertutup. Kenapa? Karena daun talas menutupi mukanya. Maksudnya gimana? Jangan mencari kesalahan orang lain. Carilah kesalahan diri kita sendiri. Apa kekurangan kita? Baik dalam urusan ibadah. Coba ibadah jangan jauh bu, jangan jauh-jauh dah. Ini dari pagi sampai zuhur, sampai 2:30. Kira-kira tadi pagi udah sembahyang duha belum? Yang udah alhamdulillah, yang belum besok jangan ditinggalin. Gitu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah nanti diri-diri kita sebelum nanti diperhitungkan oleh Allah. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita muliakan Jamiatul Ummahat wa Asatijat bil khusus guru kita bersama Al-Mukarramah Ustazah Haja Mutmainnah Haris, yang kita muliakan Al-Mukarramah Ustazah Haja Ruqayyah, yang kita muliakan Ketua Majlis Ta'lim Ummahat Al-Abrar Al-Mukarramah Ustazah Haja Qomariyah Sundan, dan seluruh Jamiatul Ummahat yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami cintai. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur. Walaupun siang hari ini cuaca turun hujan, namun semangat kita untuk hadirnya kita di Majlis Ta'lim Al-Abrar tidak ada halangan sedikit pun. Dengan iringin doa, mudah-mudahan semua Jamiatul Ummahat yang hadir di sini dan keluarga kita yang di rumah dan seluruh donatur yang telah memberikan sebagian hartanya di dalam kegiatan rutin di Masjid Al-Abrar ini, dan orang-orang yang mendengar melalui YouTube Muallim Ahmad Fikri, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sempurnakan kesehatannya, Allah mudahkan urusan dunia dan urusan akhiratnya. Yang sakit diangkat penyakitnya Allah Ta'ala, yang kurang sehat disempurnakan kesehatannya Allah Ta'ala. Jamaah saya yang masih ngontrak rumahnya rumah sewa, mudah-mudahan diberikan rezeki Allah Ta'ala bisa membeli rumah. Yang sedang usaha diberikan keberkahan, diberikan kelancaran Allah Ta'ala. Kemudian jamaah saya yang berumah tangga, yang belum punya anak, mudah-mudahan diberikan anugerah Allah Ta'ala, diberikan anak keturunan soleh dan solehah, ala hadiniyah wa kullatin solehah, bila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid daraini illa annahu qala faslun bima yata'allaku bituma'ninati. Pasal ini menerangkan di dalam arkanus salat sab'atun, rukun-rukun salat yang 17 berkaitan dengan tuma'ninah.
Tumaknina di dalam solat itu adalah termasuk rukun min arkanis solah, yakni arkan min arkanis solah, yakni arkanu maknawiyah, rukun maknawi yang tidak ada, tidak berbentuk, itu yang namanya rukunnya, tapi itu harus ada, namanya tumaknina. Yang kedua adalah tertib, karena solat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Apapun bentuk yang namanya solat, termasuk solat biasanya kan ada rukuk dan sujud, serta ada tasyahud akhir. Ada yang namanya solat tidak ada rukuk dan tidak ada sujud, tapi diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Namanya solat apa ya? Solat janazah. Solat janazah itu termasuk daripada ibadah solat fardul kifayah. Jika ada seorang di antara kita yang meninggal dunia, baik berkaitan dengan kerabat, sahabat, tetangga, ataupun orang yang kita kagak kenal, hukumnya wajib melaksanakan solat janazah. Walaupun si fulanah almarhumah ketika masih hidup geduk mata kita, walaupun umpama almarhumah ketika dia hidup di dunia geduk mata kita, bencinya bukan main, gedeknya bukan main, macam-macam mitnain, macam-macam jelekin kita, biarin. Nabi melarang. Andai kata ada orang jelekin kita, nyebar kejelekan kita dan mencari-cari kejelekan kita, biarin. Jangan dibalas, jangan dibuka aibnya, jangan balas dengan cacian dan hinaan kepada dia. Sebab wa ma yulfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Apapun yang diucapkan dari perbuatan itu tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Siapa yang berbuat, siapa yang mengucap, pasti akan kembali kepada dia. Ibu seneng gak main tenis meja? Seneng gak bu main tenis meja? Seneng bu main raket? Orang dulu namanya main raket, sekarang main badminton. Orang Depok pusat kalau mau bulan puasa main raket, tapi raketnya dari apa? Dari papan. Makanya berisik banget, kaki-kaki ngomel-ngomel. Habis terawih berisik buat betak. Perbuatan baik dan buruk yang diucapkan, baik diucapkan maupun diperbuat, pasti ucapan dan perbuatannya itu akan kembali kepada dirinya. Nah, siapa yang nanam sesuatu pasti dia akan metik buahnya. Betul? Kalau tanamkan kebaikan dimanapun kita berada, sampai kapanpun disembunyikan tuh yang namanya kebaikan, pasti akan muncul kebaikan itu, bahkan kembali kepada seseorang. Ibu, kebaikan itu sama seperti batu permata. Batu permata itu kalau ditaruh di laut ataupun di kali, kira-kira ngambang nggak bu? Tenggelam nggak bu? Tenggelam. Batu permata itu di dasar lautan bu.
pasti 8, pasti ada di dalam. Sesuatu yang di dalam batu permata harganya mahal gak bu? Kenapa ada di tangan manusia? Ditaruh di jari manisnya tuh batu permata, sedangkan tadinya di mana? Itulah man tawaddu'a rafa'allah. Siapapun orang yang merendahkan dirinya, Allah akan angkat derajatnya. Orang yang sombong bu, sama seperti sesuatu yang kuning. Bu, orang yang sombong itu sama seperti sesuatu yang kuning. Kuning bu, enggak diharuskan emas. Bu, kuning itu enggak diharuskan emas bu. Lihat bu di kali. Bu, lihat di kali bu. Tuh di kali kuning. Coba ibu timpuk. Ketika ibu timpuk, tujuannya biar hancur, biar nyelam. Nimbul lagi gak? Nimbul lagi. Itulah orang yang sombong begitu bu. Orang yang sombong begitu. Makanya di dalam berbuat baik itu banyak tantangan di dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada tantangan di dalam kehidupan kita, berarti nggak ada ujian. Kalau nggak ada ujian, berarti hidup kita gini aja bu. Lihat bu, sayur asem, kalau dimasak cuman asemnya doang, kira-kira enak gak bu? Kenapa sayur asem apa aja ada? Ada kembilinya. Tahu kembili? Kentang jenggot tapi tuh, yang beli sawangan tuh, yang hitam. Ada kacangnya juga. Sebetulnya kacang panjang gak cukup bu ya. Kenapa ada kacang tanahnya? Sebetulnya daun ninjo udah cukup bu. Kenapa harus ada meninjonya? Sebetulnya cukup bu. Kalau andai kata ada nangkanya, kenapa harus ada payahnya? Nah, meji Pak Ustadz bikin sayur basi. Sayur apa? Sayur asem, sayur apa? Sayur basi, tapi favorit. Kenapa ada jagungnya? Biar rame. Hidup bu, kalau nggak rame nggak enak bu. Kalau orang gelekin kita, berarti ada yang merhatiin kita. Bu, kita dijelekin nih bu, berarti ada yang merhatiin kita. Ada yang merhatiin kita, berarti dia syirik bu. Iri berarti sesuatu yang kita punya dia kagak punya. Iri, hasut. Betul bu? Kita waspada bu, jaga-jaga, hati-hati. Jangan dijelekin bu, biarin. Nanti capek sendiri. Benar bu? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujarat ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu ittanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum ayyakula man akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujarat ayat 12, hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian yang
lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu menjijikkan, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat dan lagi Maha penyayang. Dalam surah Al-Hujurat Allah Ta'ala sayang kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jauhlah prasangka buruk kepada orang lain. Karena prasangka buruk kepada orang lain itu adalah perbuatan dosa. Makanya banyak orang yang masuk neraka gara-gara lisan, Bu. Gara-gara maka lisan itu tidak bertulang. Ada orang Depok lidahnya di tulangnya? Nggak ada. Tapi lancip, tajam, lancip seperti lancipnya panah ataupun tombak, tajam seperti tajamnya pisau dapur, tajamnya seperti pedang, menyakitkan hati orang lain. Tuh nggak boleh, Bu. Ini kadang-kadang kita nih, Bu, bukan ibu doang, saya juga begitu juga, nama manusia. Cuman ibu sering, saya jarang, itu aja. Ya enggak? Masalah yang belanja sayuran ke tukang sayur orang laki atau ibu-ibu? Ibu-ibu, makanya kan gue udah bilang, gue jarang. Ketika ada orang belanja sayuran, cakep banget penampilannya, bibir merah-merahin, pipinya diitem-itemin, cantik dah, kan? Apa kata kita? Tuh dia lagi milih-milih kangkung, ame toge mau oncom. Ibu ngelihat lagi sama-sama beli. Ibu lagi ngambil ayam kampung, yang satu lagi ngambil bebek. Cuman pakaiannya biasa aja. Kata temennya, tuh lihat, penampilannya doang cakep, modis, tampangnya orang kaya, megangnya kangkung moncong. Mendingan kayak kita pakai daster, belinya ayam kampung me bebek. Ini, Bu, dosa gak, Bu? Dosa. Tuh, kalau perbuatan seperti itu sama memakan bangkainya saudaranya. Ketika Nabi dibangkitkan, ketika Nabi diisra mi'rajkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, Nabi ngelihat tuh neraka, Nabi ngelihat ke surga dan neraka. Linuriyahu min ayatina innahu sami'un basir. Kami perlihatkan sebagian kecil tanda-tanda kebesaran Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi ngelihat itu. Nabi ngelihat seseorang lagi makan bangkai, lidahnya menjulur ke bawah, makan bang. Nabi tanya, itu kenapa ya Jibril? Lidahnya julur ke bawah, dimakan bangkai. Itu sebagian umat engkau ya Muhammad. Ma ya'maluna fid dunya, apa yang dilakuin di dunia. Ini namanya tukang gosip. Tukang apa, Bu? Tukang gosip, mencari-cari kesalahan orang lain. Makanya orang tuh masuk neraka gara-gara lisannya. Gara-gara lisan dia tidak menjaga, akhirnya amal kebaikannya habis. Sama seperti debu
yang nempel di atas genteng. Kira-kira kalau debu nempel di atas genteng, kira-kira siapa yang nyapuin di atas? Siapa yang bersihin? Angin dibersihin, datang lagi debunya. Kali ibu kerajinan naik ke genteng nyapu. Mungkin ibu belajar kali di Banten begitu, punya ilmu sakti. Yang bersihin itu debu di genteng yang sudah numpuk lama berbulan-bulan tidak turun hujan. Kakala hujan lebat, kira-kira debu yang nempel yang lama berbulan-bulan, kakala hujan lebat besar, kira-kira bersih gak bu? Bersih. Sama seperti orang melakukan amal kebaikan tapi suka menggunjing, gosipin, sanggup nutupin dunia, karena dunia begitu besar dan lebar. Nggak bisa kita tutupin di dunia begitu luas dan besar dengan daun apa? Daun tales. Tapi kalau daun tales itu ditutupin ke muka kita, kira-kira dunia kelihatan nggak bu? Dunia gelap, tertutup. Kenapa? Karena daun tales menutupi mukanya. Maksudnya gimana? Jangan mencari kesalahan orang lain, carilah kesalahan diri kita sendiri. Apa kekurangan kita, baik dalam urusan ibadah. Coba ibadah jangan jauh bu, jangan jauh-jauh dah. Ini dari pagi sampai zuhur, sampai 2:30. Kira-kira tadi pagi udah sembahyang duha belum? Yang udah alhamdulillah, yang belum besok jangan ditinggalin. Gitu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah nanti diri kita sebelum nanti diperhitungkan oleh Allah. Dari pagi sampai sekarang udah sembahyang duha belum? Tadi berapa kebetan Al-Quran yang kita baca? Hari ini berapa sisa uang belanja yang kita taruh ke kotak? Hari ini ketika suami pengen berangkat kerja, udah cium tangan gak sama suami? Cium tangan doang, belum ngelonin belum. Kadang-kadang salaman sama suami cuman lebaran doang. Ini bu, saya mah yakin Jamiatumat Al-Abror mah bukan cium tangan doang pusat, bulak balik saya cium tuh tangannya, saya cium keningnya, saya cium pipinya kanan kiri, nyeplak merah lipstik saya. Alhamdulillah, ibadah bu. Itu termasuk sodakoh ame suami, berbuat baik ame suami. Mumpung suami ibu masih ada. Kalau suami ibu kagak ada, baru dah ibu sedih. Ya Allah, kenapa dulu gue galak banget sama laki, pengen ngaji aja ngomel-ngomel. Gue mau ngaji nih. Iya ngaji apa sono? Bagi gue duit cepet nih, kurang, kasih 200. Tuh suami, gue mau tidur, lu jangan tidur aja, ini gue liat mendung nih, nanti hujan, jemuran angkatin, awas lu ngangkatin tidur. Masya Allah, pengen ibadah aja ngancem. Mau ibadah aja ngancem. Untung suaminya ngaji di Al-Abror juga, satu guru, jadi tahu
Laki curhat, bini curhat, sabar. Memang begitu ujian. Kalau nggak begitu nggak rame, Bu. Betul. Kalau hujan mulu, matahari nggak kelihatan, kasihan tuh yang tukang es ngarepin panas, yang untung tukang bakso. Kasihan jemuran kagak kering. Hidup begitu, Bu. Penuh tantangan dan ujian silih berganti, dan kita nggak tahu sesudahnya. Tilka ayam nudawiluha linnas. Begitulah kesuksesan dan kehancuran kami putar balikan agar mereka mengambil pelajaran. Ibu nggak selamanya itu memberi. Suatu saat nanti ibu akan menerima pemberian orang lain. Ibu nggak selalu sesenyum dan tertawa karena gembira mendapatkan angan-angan dan cita-cita yang Allah berikan kemudahan dengan wasilah laki ibu. Alhamdulillah, punya rumah, punya kos-kosan, punya ruko, punya mobil dan sebangsanya. Telepon masuk mulu ke rekening itu, SMS masuk, Haji kontrakan tuh perpanjang 2 tahun, kirim 200 juta. Alhamdulillah. Tapi apakah kebahagiaan ini bakalan abadi? Enggak bakalan abadi. Ibu enggak selamanya sehat. Suatu saat nanti ibu sakit. Ibu nggak selamanya dilayani sama orang lain. Suatu saat nanti ibu ngelayanin orang lah. Ibu nggak selamanya disanjung dan dipuji. Suatu saat nanti ibu dihina dan dicaci. Betul? Itu namanya kehidupan. Tilka ayyam nudawiluha linnas. Begitulah kesuksesan dan kehancuran, keterpurukan kami pergilirkan, kata Allah, agar mereka mengambil suatu pelajaran. Sekarang kita memberi, suatu saat kita menerima. Sekarang kita belah kasih sayang kepada orang lain. Mungkin orang duafa, anak-anak yatim yang membutuhkan bantuan dari tangan kita dan kasih sayang dan perhatian dari kita. Suatu saat nanti orang bakalan perhatian kepada kita. Betul, Bu? Atau kita terpuruk, ataupun kita tambah sukses tapi makin lama kita makin tua. Kalau makin tua, makin gagah, atau gimana? Makin lemah. Makanya pantasyuru fil ardi. Kita harus keliling dunia, Bu. Keliling dunia. Jangan di rumah aja. Sabtu Minggu tuh lari-lari ke UI. Senam tuh di atas jembatan tol. Jangan di dapur mulu. Nanti keluar tahu-tahu ubanan. Karena di rumah aja. Keburu tua. Di rumah aja. Cucian itu lagi yang dicuci. Mukena udah 6 tahun dicuci aja. Piring dari semenjak nikah masih ada. Keluar, Bu. Iya gak? Lihat suasana alam dunia begitu indah. Kali-kali ngopi, Bu, di Kopi Kabut Cianjur sono. Mantap gak, Bu? Gue pengen ngopi. Di mana? Kopi Kabut. Waduh. Puncak pas turun lagi ke bawah. Cimacan. Wow. Kopi Kabut. Kalau nggak yang deket sini, deket Gadok tuh, Bu, Kopi Sawah. Ya gak? Makan ancemon tuh di situ ada. Makan getuk.
Biar tahu Bu, biar tahu. Ketika kita masih muda, masih gagah, kemana aja nyampe? Ke Anyer nyampe. Kemana lagi? Mandi air panas, Guci nyampe. Jarawali Songo sampai Madura, ke Mekah sampai, ke Bandung, mana aja sampai ke Garut, mandi air panas doang. Gue mau mandi air panas, ngapain? Ngerendam di Garut. Bayangin aja. Ketika ibu masih sehat, duit banyak, kemana aja ibu keliling? Ketika sedikit demi sedikit udah mulai tua, itu berubah penampilan. Berubah gak? Dulu modis banget, patuh sampai tinggi, kacamata, rambut pirang-pirangin, kacamata taruh di jidat, kacamata nako, kacamata Luna Maya apa katanya? Oh di sini, duit banyak. Ketika lama-lama banyak wangi banget dah. Umur 50 udah penyakit udah mulai pada datang. Kehujanan dikit geribis, puyeng meriang. Naik motor masuk angin, udah mulai deh tuh. Dulu pakai minyak wangi, sekarang minyak angin, cap kampak, pakai koyo. Berkurang nggak? Pakai balsam, pijitin mulu, dikerokin mulu, tuh berkurang. Jalan jauh-jauh udah ogah dah, kaki gue capek banget. Betul. Umur 60 dibatasin perjalanannya sama anak-anak. Nah, jangan kemana-mana mak, ikut tur lagi. Kita puyeng di sono nyusahin Ustazah Mutmainah dan Ustazah Roqayah, udah di sini aja. Tuh dibatasin nggak? Walaupun ibu kaya banyak duit, dibatasin. Bukan jalannya doang, kemana dibatasin, makannya dibatasin sama dokter. Kata dokter, Bu, jangan makan sate. Ibu makan sate 20, pantesan darah tingginya. Ibu jangan makan duren. Gimana dok, saya kepengen banget nyobain dikit aja. Jangan, gede batu duren. Batasin nggak? Dibatasin, makan dibatasin, jalan pun lama-lama cuman pekarangan rumah, paling nyapu. Pekarangan rumah udah kagak boleh, udah incet jalannya, dalamnya di rumah aja. Betul? Ke depan, belakang. Naik tuh rumahnya tingkat, udah nggak berani naik ke atas. Takut ngapa? Jatuh. Sekedar kamar, ame ruang tamu. Padahal tuh dibatasin lagi, ayo tinggal di kamar. Udah nggak keluar. Kenapa? Udah nggak bisa jalan jauh. Boro-boro jalan pusat, pengen bangunnya nggak bisa. Lama-lama sekamar Bu, batas ibu. Udah sekamar, di kamar mandi doang, makan disuapin, dokter dipanggilin, minum obat dibantuin, megang gelas, tangannya gedek dah. Cincin ibu segini, kayak copot gak? Berat, copotin. Tuh. Ibu cuman kayak daster doang, melejing ini. Udah kencing mulu di situ, kotoran mulu. Pempes, ya Allah. Tuh kehidupan. Walaupun ibu kos-kosan 200 pintu, mobil Alphard Mercy, ibu udah nggak pakai lagi tuh. Dibatasin tuh. Lama-lama apakah makin kuat atau makin lemah? Makin lemah. Lama-lama ibu di ngajiin. Udah di ngajiin,
Anak juga bingung, Pak Ustadz, ya Allah, emak saya udah sakit-sakitan berbulan-bulan, belum meninggal-meninggal gitu. Tega gak bu anak bu? Kenapa sih lu warisan banyak banget Pak Ustadz? Udah bacain surah Yasin sama surah Ar-Ra'd, kasih tuh air, minumin, besok ya meninggal. La haula wala quwata illa billah. Kejamnya dunia bu, kejamnya dunia kejam bu, masya Allah. Makanya ibu ngaji, jangan bosan-bosan ngaji, buat menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala, semangat di dalam berbuat ibadah, menyempurnakan amal-amal kebaikan yang kita tinggalkan karena kesibukan ibu-ibu. Ibu kan kalau udah berumah tangga mikir lama, makin sibuk ngurusin anak, ngurusin laki, perabotan rumah tangga dirapihin nggak kelar-kelar bu ya. Anak udah gede-gede sekolah semuanya nih, udah bisa mandiri, ibu ngaji. Sesuatu yang tertinggal ibu sempurnain di dalam ibadah untuk amal kebaikan, kumpul dengan orang-orang yang baik, lingkungan yang baik, kumpul dengan mar'atus sholihah. Insyaallah kita bahagia dunia dan akhirat, sama seperti kita mohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Apa kebaikan dunia? Panjang umur dalam keadaan sehat, rezeki cukup, manfaat dan barokah. Punya suami udah ganteng, pinter nyari duit, sayang banget ame ibu, ame keluarga, ame mertua. Alhamdulillah, gak pernah marah tuh laki, sayang banget. Alhamdulillah, anak ganteng dan cantik, pinter, soleh dan solehah, hidup rukun, mawaddah, warahmah, kuat iman dan takwa kepada Allah, kumpul dengan orang yang soleh, setiap kesulitan diberikan kemudahan Allah Ta'ala. Itu yang namanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Apa? Min a'malis sholihat, dari amal-amal kebaikan yang kita lakukan, baik sholat berjamaah, tadarusan Quran, tahmid dan zikir, pembacaan selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kumpulnya kita di sini untuk hadir di majlis ilmu, bersilaturahmi, berbuat baik kepada sanak saudara, ame tetangga, berbagi kepada orang yang membutuhkan, jaga lisan dan hati. Alhamdulillah, tuh kebaikan nanti di akhirat. Dan selamatkan kami dari siksa api neraka, wal fawdah bi jannah, mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan di akhirat, bil maghfirati wa ridwani, dengan ampunan Allah, dengan keridhaan Allah, masuknya kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.